Kita bersama dengan tokoh pamung senior Papua ya, Bapak Michael Manufandu yang juga pernah hadir di Selasapa. Pak Michael, ini acara luar biasa saya pikir untuk menginspirasi teman-teman Purna Praja di sini. Nah, bagaimana Pak Michael melihat sosok almarhum ya, Pak Frans Kaisepo? Jadi pada tahun 1947 itu ada konferensi di Malino. Jadi waktu itu Presiden Nihune itu Eckhout minta supaya Frans Kaisepo yang mewakili Nihune waktu itu untuk hadir dalam konferensi Malino tahun 47. Nah, waktu dia di sana, dia yang memperkenalkan nama Irian. Irian itu sebenarnya bahasa Biak untuk tanah yang sedang berkembang atau tanah yang panas sedang berkembang. Tapi kemudian ada yang buat dia akronim tentang Irian itu ikut Republik anti Netherlands. Nah, terus kemudian dalam perkembangannya, karena pulang dari sana Belanda mungkin salah menafsirkan, lalu dia dibuang di daerah yang jauh di Timika, dia jadi kepala distrik di situ atau KPS di situ. Sampai setelah peralihan Pak Bonai gubernur pertama, mungkin ada sedikit perbedaan pendapat dengan pemerintah pusat. Akhirnya Pak Bonai diturunkan, dia diangkat jadi gubernur. Jadi Bonai 1 tahun, dia hampir 10 tahun. Dan sukses story-nya waktu itu dari 63 sampai 71, dia yang memimpin pemerintahan di tanah Papua, Nihune waktu itu, Irian Barat ya. Dan itu waktu itu keadaannya berat, sulit sekali. Pertentangan, perbedaan, macam-macam, tapi dia tangani dan selesai. Sampai dengan tahun 68, generasi mereka ini banyak yang sudah meninggal. Ada yang susah, ada yang masuk penjara, ada yang macam-macam. Lalu dia berpikir bagaimana generasi ini melanjutkan pekerjaan berat di Nihune Irian Barat. Lalu dia didiklah, dia mulai tanggal 10 besok, tanggal 10 Juni tahun 1968, dirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Jayapura. Jadi 55 tahun yang lalu dia mendirikan APDN itu ya ini. Menghasilkan generasi Papua yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk bisa mengurus tanah Papua yang luasnya 421.000 km, 892 km persegi ini. Dan semua tamat dari situ kita kirim kemana-mana, ke gunung, ke lembah, ke lereng, ke hutan belantara, ke sawah-sawah, untuk menjadi camat, untuk mengurus rakyat-rakyat ini. Nah, menurut Pak Michael, nilai-nilai apa yang patut diteladani oleh Purna Praja dari sosok senior kita nih ya? Pertama, kerja dengan rajin, setia, jujur, tekun, dan dengar-dengaran. Itu memang nilai yang mereka tinggalkan. Makanya, tapi juga menjaga persatuan. Makanya generasi ini, waktu kita didik mereka itu seperti itu. Kita didik mereka dan mereka selalu kompak, saling lain mengingatkan, menegurkan kalau salah. Sehingga kita harap nilai-nilai ini yang kita mau tanamkan di generasi lanjutan. Setelah APDN kan ada IPDN. Nah, ini juga kita lanjutkan di situ. Terima kasih Pak Michael, luar biasa.
Itu juga terima kasih untuk hadir di sini. Bagaimana Pak Iwan? Ini penyiapan acara sibuknya seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya dan salam sila sapa. Saya Iwan Ismilianto, Ketua IKPTK Kabupaten Biak Numfor, dalam rangka seminar nasional dinamika pemerintahan di tanah Papua. Salah satu agendanya adalah sebelum kita lakukan itu besok, hari ini kita lakukan ziarah kebangsaan. Ziarah kebangsaan ini kita lakukan kepada sesepuh-sesepuh kita, kepada alumni-alumni kita, pamong praja kita, purna praja kita yang lulusan OSIBA. Ini merupakan cikal bakal dari dibentuknya APDN. Yang pertama di hari ini, di saat ini, di tempat ini, Bapak Frans Kaisepo merupakan gubernur Papua yang keempat. Beliau lulusan OSIBA dan beliau merupakan pionir pendirinya APDN. Pendirinya APDN di tanggal 10 Juni tahun 1968. Jadi di hari ini bertepatan dengan momentum tersebut, seluruh alumni Ikatan Keluarga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan itu melakukan ziarah kebangsaan pertama ke Bapak Frans Kaisepo selaku gubernur pada saat itu, yang keempat. Kemudian nanti kita lanjutkan ke Bapak Frans Dorus Rumbiak, Bapak Dorus Rumbiak, Bupati Biak Numfor, itu juga lulusan OSIBA. Kemudian nanti kita lanjutkan ke Bapak Amandus Mansnembra, itu juga Bupati Biak, lulusan daripada OSIBA. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir ke Bapak Adam Manggara, juga Bupati Biak Numfor. Itu nanti yang terakhir di Pantai Samber, di Desa Samber. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni Purna Praja yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan seminar ini. Dan ini rangkaian awal kita, menghormati leluhur-leluhur kita, menghormati Purna Praja kita yang sudah berjasa di bidang kepamongprajaan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Jose, sila sapa. Sisi lain, Sang Pamong. Ini merupakan program yang luar biasa karena bisa membentuk suatu kepribadian, membentuk citra yang positif. Sisi lain daripada Sang Pamon, bukan saja kepribadian dalam pemerintahan, tetapi dinamika sosial dan pembangunan kemasyarakatan. Saya kira itu sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi kita mengharapkan dukungan dan pemikiran kepada semua alumni nantinya bagaimana kiprah Pamongpraja ini ke depan, terutama menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Ya, karena di tanah Papua ini ada permasalahan yang kompleks, rumit, sehingga membutuhkan seluruh curahan pikiran secara bersama-sama untuk satu bagaimana kita membangun Papua ke depan. Baik, terima kasih Pak Iwan, sukses selalu. Terima kasih. Kita bersama dengan Bapak Derek Amnir, ya. Beliau adalah Ketua IKPTK Provinsi Papua Barat. Bapak Derek, gimana nih tujuan kemudian yang diharapkan terhadap kegiatan ziarah kebangsaan? Ya, jadi semua orang di atas tanah Papua ini harus tahu dan paham benar bahwa kalau bukan tanpa seorang Frans Kaisepo, dia adalah pahlawan nasional yang muka wajahnya dicetak dalam bentuk uang, dalam bentuk uang rupiah yang kita pakai di negara ini. Tapi dia ada tinggal di Steenbeker ini, makamnya ada di sini. Hari ini kami ada di sini oleh karena sebuah histori, sebuah sejarah. Ketika OSIBA redup oleh karena penyerahan 1 Mei 1963 Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi kevakuman pelayanan pemerintahan di waktu itu. Sehingga berjalannya waktu sejak tanggal 10 Juni 1969 atas prakarsa, dedikasi dan keinginan harapan Bapak Frans, didirikanlah APDN. APDN ini didirikan untuk mendidik para kader-kader pemerintahan yang baik, berkualitas baik, mempunyai dedikasi yang baik untuk bisa dapat melanjutkan pemerintahan yang ada. Mereka, senior-senior kami ini dididik, mereka begitu selesai pergi mengabdi di gunung yang tinggi, lembah yang dalam, hutan rawa, pasir yang panjang, kemudian pinggir danau-danau lawa yang pecek-pecek ini, kemudian mereka melayani. Ya, mereka melayani itu pergi dengan surat perintah saja, tapi dia tidak pernah tanya uang di mana. Dia pergi.
pergi mengumpulkan masyarakat yang terpencil, terisolir untuk membentuk pemerintahan. Ya. Karakter mental Pamung Praja terbentuk di situ terbentuk ya. di situ. Baik Bapak ini Derek di Papua Barat jabat apa? Saya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat yang sudah menjabat selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun jadi pejabat eselon 2. APDN angkatan? Saya APDN tahun 1965. 85. 85. 85. Terima kasih. Ya. Kakak Derek, sukses selalu ya. Bapak Abdurrahman dari Kabupaten Jayapura ya, Papua juga hadir di tengah-tengah kita acara ziarah kebangsaan. Bagaimana pandangan Bapak Abdurrahman ini ya terhadap kegiatan ini? Ya, sehubungan dengan kegiatan ini memberikan satu motivasi, membangkitkan semangat dan juga memberikan satu pembelajaran kepada kita akan besarnya nilai-nilai kepahlawanan, khususnya ke Pamung Praja, sehingga ini menjadi bekal modal sosial bagi generasi muda dan khususnya kami yang sekarang ini untuk dapat melanjutkan estafet penyelenggaraan pemerintahan yang secara menyeluruh telah kita dapati di bangku kuliah di APDN. Dan Bapak Abdurrahman di Kabupaten Jayapura jabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala ya? Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Sebagai Ketua IKPTK Jayapura juga ingin membawa ini ya, penanaman nilai-nilai ini di anggota di sana. Ya. Sudah pernah ada bentuk program kerja seperti itu? Dalam bentuk kegiatan program Ikatan Kepamungan. Sehingga ini juga akan memberikan satu dukungan, kebersamaan, kekompakan dalam mewujudkan satu wujud pelayanan publik mulai dedikasi daripada kepemerintahan. Baik. Ya. Bapak APDN angkatan berapa? Angkatan terakhir. Terakhir ya? Ya. Sukses selalu, senior. Ya. Baik, menurut saya ini event yang sangat baik sekali. Yang pertama yaitu memupuk tali persaudaraan Ikatan Alumni Pamung Praja yang berada di Provinsi Papua. Kemudian manfaatnya juga kita saling mengenal dan juga saling memupuk tali persaudaraan. Oke, terima kasih Ridwan, sukses selalu ya nanti ya. Siap. Allah Maha Besar, Allah Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini, hari Sabtu 10 Juni 2023, kami bersyukur dan berterima Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Ketua Puhadi, saya kembali Chandra lagi. Tapi apa yang dicatat? Perintah Komisioner 5 DPN saya siap itu. Menyeberang laut dari barat ke matahari terbit. Tahun 1998, Frans Kaisiepo, setelah dia mengalami teman-temannya musibah, Bleeding School for Speech International,
Ini untuk menjalin kemitraan strategis yang akan berdampak positif bagi semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, termasuk panitia, sponsor, dan semua peserta yang hadir. Semoga acara ini sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Pamung Praja adalah NKRI sejati. Sekali NKRI, tetap NKRI. Sekali merah putih, tetap merah putih. Itulah Pamung Praja. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya, Ketua DPM Komisioner 5 IKPTK, mewakili Ketua Umum, disaksikan oleh kita semua pada hari ini, saya membuka seminar nasional IKPTK di tanah Papua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada undangan sekalian. Demikian dibuka sudah. Karena tantangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Indonesia, di Papua khususnya, itu di Indonesia tantangannya besar, di Papua lebih besar lagi. Jadi merupakan satu hal yang prestasi yang sangat luar biasa bahwa Bapak Ibu masih bisa menjalankan peran-peran dalam kehidupan pemerintahan dengan baik sampai dengan saat ini. Kan satu pengetahuan yang multidisiplin. Gak bisa lagi satu persoalan itu ya di-approach, didekati dengan satu disiplin ilmu. Nah, peluang kita itu, Pamung Praja, dia punya kelebihan yang disebut dengan generalis, spesialis generalis itu. Ya, kalau kita lihat hari ini kalau kompetisi di Jakarta, setiap kompetisi untuk eselon 1 dan eselon 2, Bapak Ibu sekalian, biasanya tersisa 5-10 orang itu adalah alumni dari Pamung Praja. Entah itu APDN, ya STPDN maupun IPDN. Ya, kadang-kadang mereka tanya, kenapa IPDN selalu tersisa, apalagi kalau bertarung di Kementerian Dalam Negeri misalnya. Ya, 10 sampai dengan 15 orang semuanya. Kemudian apa lagi, ada next. Nah ini, siapa di sini yang olahraga, kita setting dulu, ya. Musik dulu setting, ya. Kemudian kita lihat aplikasi, kemudian ketika olahraga selfie dulu. Selesai olahraga kita update status. Siapa? Mungkin ada yang milenial ini pasti. Ya. Padahal sebelumnya kita olahraga serius. Wah iya, itu buat olahraga untuk kesehatan. Tapi sekarang sudah orientasinya pada update status. Ya, itu perbedaan. Dulu handphone kita merusak, yang rusak lantainya, ya, break the fall. Tapi sekarang HP kita rusak layarnya. Kalau menghantam lantai. Demikian juga ketika ulang tahun, ya, undang teman-teman makan-makan ada yang kesehatan. Tapi sekarang kita cek handphone, siapa sih yang kasih like, ya, kasih ucapan selamat, ya, tidak ada mungkin teman-teman lagi. Ya itu perkembangan-perkembangan yang kita bisa lihat sekarang, ya. Ada Pak Miguel. Ya. Kalau
Socrates istilahnya, ya kita penanaman itu seperti satu koin. Di koin-koin berikutnya tidak bisa dikatakan dia orang kaya, tapi ketika koin-koin itu bertumpuk, ya, dari hari ke hari dia baru disebut orang kaya. Demikian juga Pamung Praja, ya. Tidak bisa Habibie itu serta-merta ditanamkan hari H, tambah lagi ya. Tapi ada peningkatan habitus yang serupa poin atas Socrates bukunya Plato ini. Luar biasa diangkat-angkat itu. Besok kau tamat jadi camat, kau besok jadi sekda, kau besok jadi gubernur, bupati, dan bahkan presiden. Itu luar biasa itu. Itu dosen punya. Kedua, APBN itu proyek nasional. Proyek itu, kamu tahu, itu kita dengar sampai kadang-kadang ya. Saya kebetulan kawin istri saya itu orang Jawa. Bahwa seberapa SDM Pamong itu diserap dalam rangka menggantikan posisi kami alumni APDN. Terakhir saya perkenalkan nama saya. Yang pertama Pak Teo, itu dan Pak Bro. Itu berapa yang dikasih kawan-kawan Indonesia? Saya pikir tidak ada kesulitan. Dia jabatan apa saja bisa. Tadi Dr. Nabolo sudah jelaskan kenapa kita yang ini disebut generasi, karena kita sudah mampu untuk mengatur itu. Karena persoalannya adalah mengapa ada keinginan dari KPT tadi Pak Manu, kita mau supaya alumni atau pejabat-pejabat kita yang sudah pensiun, kita berjuang untuk mereka masuk di DPR. Sebab di DPR ini kan sembarang orang boleh masuk, sehingga mereka membuat bisa kepala daerah pusing dengan yang bisa reuni angkatan 29 sampai ke atas ya. Nah ketika angkatan 34 ini hanya 500. Itu saya tulis dalam disertasi saya Pak, itu di penelitian saya juga menunjukkan hal yang sama, termasuk yang soal perubahan struktur organisasi pasca pilkada. Jadi karena kita ini mengadopsi demokrasi tetapi tidak memunculkan tujuan demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Teman-teman Sila Sapa, kita saat ini bersama tenaga ahli ya, dari KSP, Bapak Theo Litai. Bapak Theo Litai, bagaimana pendapat Bapak terhadap rencana atau acara seminar yang digelar oleh IKPTK Papua ini? Acara seminar dinamika pemerintahan Papua yang digelar oleh IKPTK Papua ini sangat baik dan menurut kami sangat bermanfaat bagi peningkatan jaringan kerjasama komunikasi birokrasi di Papua. Namun di sisi lain juga memberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan di antara para birokrat yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda di 6 provinsi di Papua. Mengingat sekarang Papua sudah menjadi 6 provinsi, sehingga tentunya akan ada pembentukan pemerintahan baru di masing-masing daerah otonomi baru, DOB. Oleh karena itu penting bagi para alumni IKPTK untuk mengkonsolidasikan gagasan-gagasan baru ataupun praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan di tempat lain untuk bisa diterapkan di daerahnya yang baru, di provinsi yang baru. Baik, untuk penguatan peran Pamong Praja ke depan, mungkin ada aspirasi yang Pak Litai tangkap dan bisa dibawa ke pusat mungkin? Dari percakapan yang ada tadi, ada aspirasi dalam rangka penguatan mutu pelayanan publik di daerah. Dan itu salah satunya dilakukan melalui penguatan SDM, khususnya untuk SDM di tingkat camat, di tingkat sekda, maupun kepala daerah dan perangkat daerah yang lain.
Di sini peran dari para alumni IKAPTK sangat bermanfaat tentunya. Oke, dari pengalaman Pak Theo sendiri ya di dunia birokrasi, bagaimana memandang kinerja Pamong Praja di pusat maupun di daerah? Mereka yang lulus dari IPDN rata-rata memiliki pemahaman ilmu pemerintahan yang baik, bahkan mumpuni ya. Kemudian juga kapasitasnya untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah ataupun menata daerah secara lebih baik, itu memang nampak kelihatan. Saya kira ini bagian dari hasil pembinaan, hasil pendidikannya. Ya. Baik, Pak Litai, untuk inovasi otonomi daerah ke depan ya, saya pikir bagaimana mengkomparasikan atau mengkolaborasikan antara pemerintahan dengan inovasi digital misalkan. Mungkin ada dari KSP, terobosan-terobosan atau program-program tertentu yang bisa dikerjasamakan ke depan mungkin? Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Maruf Amin mempromosikan praktek digital melayani atau yang disingkat DILAN. Jadi pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kemajuan pelayanan publik di Indonesia. Melalui adopsi teknologi digital tentu masyarakat akan semakin cepat untuk mengakses informasi dan pemerintah juga dinilai akan lebih transparan. Sehingga indeks open government Indonesia tentunya akan semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan Pak sebenarnya atau adopsi digital melayani ini sampai pada level yang paling rendah di pemerintahan kita. Oke. Ya. Disitulah fungsi peran Pamong berperan gitu ya. Disitulah fungsi dari para Pamong Praja berperan, karena Pamong ini kan tugasnya untuk memimpin rakyat, memberikan arahan, melayani rakyat pada dasarnya dengan cara memberikan perspektif yang benar, dan itu termasuk di dalamnya mengelola isi dari perangkat digital yang ada untuk pelayanan publik. Oke, terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak. Ya.